Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cyber sabotage and extortion dalam perspektif hukum cyber dan perlindungan data pribadi. Ini adalah latar belakang pesatnya perkembangan teknologi informasi meningkatkan ketergantungan pada sistem digital. Namun, kondisi ini juga memicu maraknya serangan sabotase dan pemerasan cyber akibat lemahnya keamanan sistem, rendahnya kesadaran pengguna, serta masih terbatasnya penegakan hukum dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengertian dari cyber sabotage dan cyber extortion yaitu yang pertama dari cyber sabotage adalah tindakan kejahatan cyber yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak, mengganggu, atau menghancurkan data, program maupun sistem komputer sehingga menyebabkan gangguan operasional, kerusakan infrastruktur digital, atau hilangnya fungsi layanan. Lalu ada cyber extortion. Cyber extortion adalah tindakan pemerasan digital yang dilakukan dengan mengancam korban menggunakan akses ilegal terhadap data atau sistem, seperti menyandra, mencuri, atau mengunci data, untuk memaksa korban memberikan uang, informasi, ataupun keuntungan tertentu. Selanjutnya ada kejahatan cyber terhadap data pribadi. Yang pertama ada phishing, yang kedua ada malware. Untuk phishing tersendiri yaitu artinya teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Lalu malware adalah perangkat lunak yang berbahaya dibuat untuk mencuri, merusak, atau mengambil alih sistem dan data tanpa izin pengguna. Ancaman cyber terhadap data pribadi. 1. Kebocoran data pribadi. Dokumen menyatakan bahwa data pribadi yang bocor dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk pemerasan atau eksploitasi lanjutan. Ancamannya yaitu yang pertama penyalahgunaan identitas, yang kedua penipuan dan pemerasan, yang ketiga pemanfaatan data untuk kejahatan lanjutan. Yang kedua ada penyanderaan data atau ransomware. Pemerasan cyber seperti ransomware disebut sebagai ancaman besar, di mana data disandra, dikunci, atau dienkripsi oleh pelaku untuk diminta tebusan. Ancamannya berupa hilangnya akses ke data pribadi. Data bisa dijual atau disebarkan jika tebusan tidak dibayarkan. Yang ketiga, ada kerusakan infrastruktur vital. Dalam dokumen dijelaskan bahwa sabotase siber dapat mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur penting, seperti misalkan perbankan, pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan atau yang lain-lain. Yang keempat, ada gangguan pelayanan publik. Serangan cyber dapat menghambat pelayanan publik hingga tidak dapat beroperasi. Ancamannya yaitu sering terjadinya layanan publik yang lumpuh dan masyarakat yang dirugikan. Yang kelima, ada eksploitasi data pribadi. Dokumen menegaskan bahwa pelaku memanfaatkan data pribadi korban untuk pemerasan atau eksploitasi data. Ancamannya yang pertama, data dipakai untuk menekankan korban. Yang kedua, digunakan untuk manipulasi atau penipuan. Motif kejahatan malware. Apa itu motif kejahatan malware? Adalah pelaku atau cyber sabotage atau extortion biasanya bersifat ekonomis, yaitu untuk memperoleh uang tebusan melalui penyanderaan atau pencurian data. Namun tidak jarang juga dilakukan atas dasar politik, ideologi, untuk menyampaikan protes dan mengganggu stabilitas sebuah lembaga. Jadi biasanya motif-motif kejahatan ini melalui link-link atau situs yang enggak jelas, tidak ada keamanan ataupun yang biasanya itu bajakan atau abal-abal. Maka dari itu kita harus hati-hati ketika ada situs atau link yang tidak kita ketahui. Kemudian ada penyebab terjadinya serangan. Apa nih penyebabnya nih? Kenapa kita dapat terkena serangan itu? Serangan cyber sering terjadi karena keamanan sistem kita tidak terjaga ataupun lemah. Minimnya edukasi pembelajaran tentang cyber security kepada pengguna-penggunanya.
ya. Mereka mudah sangat menjadi korban phishing dan malware serta adanya kebocoran data pribadi kemudian dimanfaatkan pelaku untuk pemerasan. Ya, terkadang membuat ancaman juga. Yang mereka punya data kita semua, nanti membuat ancaman-ancaman biasanya para motif-motif itu dimintakan uang atau tebusan ataupun ancaman dan lain-lain semuanya. Ya, maka itu jagalah data kita sebaik mungkin. Ini ada pencegahan ancaman cyber terhadap data pribadi kita. Yang pertama, penguatan keamanan digital seperti firewall, enkripsi, IDS atau pembaruan rutin ya. Jadi website atau aplikasi ataupun data yang lainnya kita perlu enkripsi ya, atau mengcopy data ataupun ya backup lah untuk keamanan data kita sendiri ya. Yang kedua, ada backup tuh data berkala, biasanya seminggu sekali atau 3 hari sekali, yang penting kita punya data backup ya. Yang ketiga, ada edukasi pengguna, kita adakan meeting seminggu sekali untuk pembelajaran bahwa data kita bisa diamankan dengan baik ya. Edukasi penggunanya, peningkatan cyber hygiene ya. Yang keempat, ada pengendalian akses dan perlindungan data pribadi atau UU PDP ya. Jadi kita bisa mengendalikan lah apa yang kita punya datanya ya. Yang kelima, ada penegakan hukum melalui UU ITE dan UU PDP ya. Jadi ada hukumnya ketika ada orang yang mengambil data kita sembarangan ya, atau tidak ada isi sama sekali ya, atau pembajakan biasanya para hacker-hacker itu ya. Mulanya adalah perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kita semua, bagi kalangan, namun juga memicu meningkatkan berbagai bahan bentuk kejahatan di zaman digital ini, terutama cyber sabotage dan cyber extortion. Kedua jenis ini dilakukan melalui tindakan perusakan sistem ya, pencurian atau penyanderaan data ya. Bisa dimanfaatkan untuk ancaman-ancaman ya. Dan dampaknya sangat luas, meliputi kerugian ekonomi, gangguan layak politik, ancaman terhadap keamanan nasional, serta pelanggaran privasi masyarakat ya. Jadi dimohon untuk data-data kita yang punya, jagalah sebaik mungkin untuk tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan.